Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Ya, pada pagi hari kita akan bedah buku lagi 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, ya. Dan kemarin kita sudah bedah tentang pernyataan misi keluarga yang membuat keluarga bisa saling kerja bareng. Pada pagi hari ini, dan kalau saya tidak keliru, ini adalah video part 34 ya, part 34 kalau tidak salah. Kita akan bedah tentang pernyataan misi tim bisnis. Wah, ini keren, kita punya tim bisnis ya. Sebenarnya di sini adalah misi organisasi, namun agar tepat dengan istilah di usaha kita ini, saya ganti organisasi itu dengan tim bisnis, karena tim bisnis itu juga organisasi, sebuah kelompok kerja di mana ada pembagian tugas, siapa upline, siapa downline, kerjasamanya upline downline bagaimana, ada crossline juga yang bisa kerjasama dan sebagainya. Dan pastinya contoh-contoh di sini tepat kalau diterapkan untuk sebuah tim bisnis yang efektif. Nah, sebelumnya saya juga kepengen ngasih sebuah cerita bagus buat teman-teman yang tadi malam saya sharekan juga di acara follow up ya, yaitu kisah tentang berapa nilai Anda. Seorang ayah yang sudah sangat tua, dia mungkin sedang ada dalam saat-saat terakhirnya mungkin ya, dikabarkan dia sudah dalam kondisi yang sakit, lalu dia tahu, dia merasa bahwa ini adalah saat-saat terakhirnya. Lalu ayah ini itu memanggil anaknya dan bilang, "Nak, kalau papa udah gak ada, papa akan wariskan jam ini ke kamu." Nah, ayahnya itu ngambil kotak, lalu dia tunjukkan sebuah jam. Jam ini umurnya sudah 200 tahun. Dan jam ini adalah warisan dari kakekmu, dari ayahnya papa. Nah, kalau nanti papa gak ada, kamu yang akan mewarisi jam ini turun-temurun. Lalu ayahnya bilang, "Tapi papa kepengen kamu sekarang pergi membawa jam ini ke toko perhiasan dan kamu tanyakan berapa harga jam ini." Nah, si anak menuruti kata ayahnya itu. dia ambil jamnya, dia bawa ke toko perhiasan yang bagus di kotanya. Dan sampai di sana dia bertanya sama petugas di toko itu, "Saya pengen tahu berapa harga jam ini." Si petugas di toko itu kemudian melihat-lihat kondisinya ya, kemudian dia diskusi dengan manajer di situ, lalu akhirnya mereka membuat sebuah kesimpulan. Oh, jam ini nilainya 1,5 juta rupiah. Oke. Si anak ngucapin terima kasih, lalu dia bawa lagi jam ayahnya itu pulang, dan dia katakan sama ayahnya, "Pak, aku sudah tanyakan ke toko perhiasan yang bagus di sana, dan mereka bilang ini harga jam ini 1,5 juta rupiah. Oke, ayahnya bilang itu. "Nah, sekarang kamu papa kasih tugas lagi. Bawalah jam ini sekarang ke Pegadaian. Lalu kamu tanyakan, seandainya kamu akan menggadaikan jam ini, menjualnya, berapa nilai atau harga jam ini." Oke, si anak menurut ya, karena dia tahu ini ayahnya ini udah cukup tua dan pasti ya mulai aneh-aneh. Justru karena dia menghormati, menyayangi ayahnya itu, maka dia lakukan
apa yang diminta ayahnya. Dibawalah jam ini ke toko Pegadaian, ya. Dan sampai di sana, sampai di Pegadaian, si anak menanyakan, berapa harga jam ini seandainya saya gadaikan di sini. Petugas Pegadaian ngecek jam itu, diskusi sama karyawan yang lain, mereka menimbang, mengukur, melihat-lihat, dan akhirnya mereka tiba pada kesimpulan harga. Ini kalau digadaikan di sini harganya 250.000. Nah, oke, makasih ya. Si anak ambil lagi jam itu, lalu dia pulang dan dia sampaikan sama ayahnya, "Pak, di Pegadaian bilang malah harganya rendah banget, 250.000 rupiah. Masih mending yang di toko perhiasan 1,5 juta." Ayahnya bilang, "Ah, segitu ya? Oke. Sekarang nih yang terakhir. Papa minta kamu bawa ini ke museum. Tanyakan, seandainya ini kamu jual ke museum, mereka berani bayar berapa? Atau kamu bisa tanyakan berapa sih harga jam ini, tapi ke museumnya. Dah sana, Papa tunggu." Anak ini bingung, kok ke museum sih? Aneh ya. Bukannya kalau nanya harga itu ya ke toko perhiasan kayak atau ke Pegadaian, betul ya? Nah, ini kok ke museum gitu ya. Tapi karena dia sangat menyayangi ayahnya dan dia tahu ini sudah saat-saat terakhir ayahnya, ya mungkin aneh-aneh lah, namanya orang tua ya. Sudah, dia bawa jam itu ke museum di kota dia. Tiba di sana, dia ketemu sama petugasnya, dia bertemu sama kuratornya gitu ya, yang menilai sebuah barang. Lalu dia bertanya, "Pak, saya mau tanya nih, ini jam ini milik ayah saya, warisan dari kakek saya. Nah, saya pengen tahu, Pak, berapa sih harga jam ini?" Si kurator itu kemudian mengambil jamnya, dia melihat-lihat, lalu dia mengambil buku-buku ya, buku-buku yang berisi tentang benda-benda kuno, benda-benda antik gitu ya. Lalu dia cocokkan, dia buka-buka balik bukunya, dia cocokkan gitu ya. Dia melihat. Nah, setelah beberapa waktu, lalu dia, si kurator museum ini, lalu dia datang ke anak itu dan mengatakan, "Nak, tahukah kamu jam ini masuk dalam koleksi benda-benda antik yang sudah tidak ada lagi hari ini. Dia benar-benar punya nilai sejarah yang sangat tinggi, luar biasa. Dan ini gak ada lagi nih. Waktu itu diproduksinya pun hanya terbatas. Ini diproduksi ratusan tahun yang lalu, hanya beberapa buah dan tidak ada lagi sekarang. Hanya tinggal jam ini. Ini nak, kalau kamu jual pada kolektor jam dan kamu jual ke museum ini, kami berani membelinya dengan harga 5,5 miliar. Kaget anak itu. Hah? Jam, dalam hatinya, hah? Jam yang tua ini, jam yang usang sudah gores-gores ini, 5,5 miliar. Sementara di Pegadaian mereka hanya mau membeli dengan harga 250.000. Sementara kalau di toko perhiasan terbesar di kota itu menghargainya cuma 1,5 juta. Tapi museum ini menghargai jam tua ini 5,5 miliar. What? Lalu anak ini kemudian dia pulang dan dia katakan dengan sangat bersemangat pada ayahnya, "Pak, gila Pak, gila Pak. Ternyata jam ini di museum itu Pak, nilainya sekarang kalau kita sampai jual ke museum itu atau sampai ada kolektor jam itu berani bayar 5,5 miliar Pak. Ternyata jam ini langka, jam ini edisinya terbatas sekali, dan sekarang hanya ada satu ini di dunia." Gila ya teman-teman. Nah, si ayah tersenyum.
dan mengatakan pada anaknya, nah sekarang nak, kamu ngerti, inilah kehidupan. Kamu akan diberi harga sesuai tempatnya. Kalau kamu berada di tempat di mana orang-orang tidak mengerti nilaimu, tidak mengerti hargamu, maka kamu akan diberi harga yang murah. Perlakuan orang-orang pada dirimu adalah seperti memperlakukan orang-orang yang tidak berharga. Bukan karena salah orang itu, tapi karena kamu berada di tempat yang tidak mengerti nilaimu. Kamu bekerja di tempat yang tidak mengerti nilaimu. Kamu berkegiatan, berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengerti nilaimu. Kamu juga punya kelompok-kelompok teman bermain yang tidak mengerti nilaimu. Maka kamu akan dinilai murah. Persis sama seperti jam ini. Jam yang sebenarnya harganya miliaran, tidak ada lagi koleksinya, duplikatnya nggak ada lagi, tinggal jam ini. Ketika kita tanyakan harganya di tempat yang tepat, maka kita baru tahu ternyata nilai jam ini mahalnya luar biasa, bahkan akan semakin terus bertambah mahal lagi, asalkan kita bertanya pada orang yang ngerti nilai jam ini. Kalau kamu pengen tahu harga dirimu sesungguhnya, kalau kamu pengen tahu nilaimu sesungguhnya, kamu harus ada di tempat yang tepat. Kamu harus bekerja di tempat yang tepat. Kamu harus beraktivitas, bermain di kelompok-kelompok yang tepat, di pekerjaan, di usaha yang tahu berapa sih hargamu sesungguhnya, di kelompok orang-orang, di komunitas yang juga ngerti berapa nilaimu sesungguhnya. Nah, teman-teman, kisah ini tadi malam benar-benar sangat inspirasi waktu saya sampaikan. Saya langsung ingat dengan diri saya sendiri ketika saya dulu bekerja sebagai guru SD. Tidak salah pekerjaan itu. Tanpa guru SD, lalu siapa yang ngajar anak-anak saya? Tanpa guru SD, lalu saya dulu waktu SD-nya itu siapa yang mendidik saya? Tidak salah. Tetapi bagi saya sendiri, ketika saya dulu bekerja di situ, di tempat itu, saya tidak mengerti berapa nilai saya. Saya hanya saya tahunya nilai saya itu ya 1,5 juta per bulan. Nilai saya itu ya setiap hari pergi pagi pulang petang. Nilai saya itu sebagai manusia ya, kehidupan yang bisa saya miliki hanyalah kehidupan di mana saya harus jam 5 pagi bangun, jam 5 pagi atau 5 kurang ya, Pak udah bangun, rebutan kamar mandi sama anak-anak kos. Kemudian saya harus nongkrong di pinggir jalan, tunggu mikrolet, ganti Kopaja, ganti Metro Mini, ganti mikrolet berikutnya, 4 kali gonta-ganti di jalanan macet di kota Jakarta, dan kemudian ngajar. Nanti pulangnya kayak gitu. Seperti itu terus. Berdesak-desakan di bus, berdesak-desakan di mikrolet, berdesak-desakan di Kopaja, dimaki orang, saya pikir nilai saya ya segitu. Ternyata nilai saya segitu, begitu murahnya, bukan karena salah orang-orang itu, ya karena saya ada di tempat yang memang tidak tahu nilai saya. Bukan salah tempatnya, bukan salah orang-orangnya, tetapi yang salah kenapa saya berada di tempat, kenapa saya bekerja di tempat yang tidak pernah tahu nilai saya. Ketika saya punya kelompok di luar pekerjaan saya, ya kelompoknya ya teman-teman bekerja. Siapa lagi? Saya nggak ada waktu kan, orang udah bekerja kan nggak ada waktu sama orang lain yang di luar teman kerjanya. Ya kalau punya waktu luang ya kayak gitu di tempat kelompok kita bekerja. Dan ya mereka juga memandang saya dengan nilai orang yang punya gaji 1,5 juta. Mereka memandang saya sebagai orang ya juga hidupnya sebagai guru, ya kamu nggak akan pernah punya perubahan apa-apa. Sehingga
Kalau ngomongin tentang masa depan, kita ngomongin tentang motor apa yang nanti akan kita cicil, rumah kontrakan seperti apa yang akan kita sewa, komplek kumuh yang mana yang nanti akan kita pilih kalau sudah berkeluarga. Itulah diskusi kita. Itulah nilai saya yang saya yakini karena saya mendapatkan nilai itu dari mereka. Sampai akhirnya saya ketemu sama bisnis ini. Dan di bisnis ini saya kaget ketika saya bertemu dengan para upline. Mereka kok menghormati saya sampai saya bingung sendiri. Semahal itukah nilai saya? Ketika saya masuk ke pertemuan, mereka menyapa saya dan mereka mengucapkan, "Oh, ini Pak Wijaya ini ya? Waduh, member baru ya Pak? Member baru ya? Iya Pak. Wah, selamat Pak. Wah, luar biasa, luar biasa. Bapak punya keputusan hebat. Dengar-dengar Bapak itu waktu gabung sampai ngutang-ngutang ya Pak? Oh iya Pak." Saya ceritain gitu. Waktu saya gabung itu sampai ini ya Pak, uang sisa gaji saya yang buat makan itu Pak, tak buat nambah lagi karena saya sudah sebelumnya udah hutang dari 10 orang teman saya Pak. Itu pun masih kurang. Saya dari 10 orang teman saya tuh saya datengin ke sana kemari, akhirnya cuma 2 orang Pak yang ngasih pinjaman, masih kurang Pak. Lah yos, uang sisa untuk makan Pak. Nah terus makan apa itu Pak? Selama hari-hari sebelum gajian makan pakai apa? Yos, makan produk TNC aja Pak. Saya makan nasinya cuma sehari sekali. Nasi setengah porsi ya Pak, setengah bungkus nasi sama 1 mendoan. Wis 1.500 Pak. Wah, dan melihat perjuangan saya tuh, upline saya langsung, weh gila nih calon diamond, bener nih calon diamond nih. Sini. Dia panggil downline-nya. Dia bawa mendekat, lalu dia sambil menunjuk saya, nih lihat nih belajar nih dari Pak AB Wijaya nih, member baru. Dia ngomong gitu sama leader-leadernya. Pak AB Wijaya member baru nih dari tim saya. Tadi beliau cerita gimana cara beliau join, sampai nggak makan 10 hari, cuman makan nasi separuh sama mendoan. Dan downline dia waktu diceritakan tentang bagaimana perjuangan saya bergabung, memandang saya, ada yang menepuk pundak saya, keren lo Pak gitu, memberi saya selamat. Wah, gila lo Pak, serius Pak Wijaya. Di situ saya heran, kok saya mahal, kok saya menjadi mahal ya di sini ya. Padahal ketika saya berada di kumpulan kerja saya, gak ada tuh yang ngasih selamat. Mereka memandang saya ya gitu aja. Ketika saya berada di Mikrolet, ketika saya berada di Metro Mini, ketika saya berada di Kopaja, saya sambil bergelantungan gitu, karena berdesak-desakan gak dapat kursi, saya bergelantungan di tengah gitu. Gak ada tuh yang nepuk-nepuk pundak saya. Wah Bapak bergabung ya dengan cara pengorbanan seperti itu, luar biasa, calon diamond Pak, ini calon diamond bener Bapak. Gak ada yang ngomong kayak gitu. Saya benar-benar menemukan di TNC ini sebuah komunitas yang akhirnya tahu, bener-bener mereka tuh tahu berapa harga saya sesungguhnya. Persis sama seperti jam yang tua, jam yang umurnya udah ratusan tahun, begitu dibawa ke museum nilainya 5,5 miliar, karena museum tahu berapa nilai jam ini. Tapi kalau dibawa ke toko perhiasan atau dibawa ke pegadaian yang tidak tahu nilai sejarah histori dari jam ini, ya harganya dipandang murahnya minta ampun, sampai-sampai cuma 250.000 rupiah. Tapi museum tidak seperti itu. Museum tahu jam ini punya sejarah.
di TNC, di bisnis TNC, tim bisnis, upline Anda, pengundang Anda, mereka tahu berapa nilai Anda sesungguhnya. Karena mereka dulu juga sama seperti Anda. Saya juga sama seperti Anda. Pada saat awal ada di bisnis ini, barulah saya mengerti saya bisa menjadi apa, saya harganya berapa. Tapi sebelum saya ada di TNC, saya buta, saya nggak tahu ternyata saya mahal. Sehingga karena saya sebelum berada di TNC ada dalam kelompok orang-orang, kelompok pekerjaan, kelompok kegiatan yang tidak tahu nilai saya sehingga menganggapnya nilai saya murah, ya akhirnya saya bertingkah laku murahan, saya bersikap murahan, saya berkata murahan, saya berpikir murahan. Kenapa? Karena saya pikir saya memang murah. Dimana kalau saya ingat sendiri waktu itu, malu sendiri saya. Orang-orang hanya akan bertingkah laku, berbicara, mengucapkan kata-kata dan berpikir sesuai harga yang dia yakini menjadi harga dia. Kalau dia meyakini harganya murah, dia akan berlaku murahan. Dan harga yang dia yakini menjadi harga dia itu banyak sekali dipengaruhi oleh kelompoknya, tempatnya. Itu sebabnya jika kita ada di tempat yang salah, maka kita justru akan merasa harga kita murah. Berada di TNC bagaikan berada di sebuah tempat yang sangat mengerti sejarah kita, yang membuat kita punya nilai berapa. Berada di TNC ini seperti membawa jam yang sudah umur ratusan tahun dan bagi tempat lain itu malah nggak ada nilainya, tapi di museum itu seperti membawa jam ratusan tahun ke sebuah museum, di mana museum itu tahu harga jam ini miliaran. Ketika ada di TNC, Anda punya nilai yang tak terhingga. Anda bukan dipandang sebagai TKW, itu hanyalah bungkus Anda. Seperti jam itu tadi, hanya bungkusnya usang karena termakan usia. Tetapi di TNC ini, di tim bisnis kita ini, kita bisa memandang Anda seperti upline-upline memandang kita. Kita itu bernilai, kita itu diamond gitu. Kita bisa bermimpi besar, karena lewat TNC ini akan membuat kita jadi orang-orang sukses. Upline-upline Anda sudah mulai menghormati orang tua Anda layaknya orang tuanya diamond. Upline-upline Anda sudah bisa memandang anak-anak Anda layaknya anak-anak diamond. Kenapa? Karena upline Anda memandang Anda diamond. Kenapa? Karena upline-upline di atasnya juga memandang dia dengan cara yang sama. Itu bukan halusinasi, itu bukan dibodohin, tapi itu adalah orang yang bisa memandang dan melihat nilai sesungguhnya kita. Nah, tentu saja saya tidak mau keluar dari komunitas ini. Saya tidak mau keluar dari kelompok ini. Karena apapun semenyenangkan apapun aktivitasnya di luar sana, di luar TNC, semenyenangkan apapun aktivitasnya, tapi orang-orang di luar TNC memberi saya harga murah. Orang-orang di luar TNC sana tidak pernah memandang saya diamond, tidak pernah memandang saya director. Mereka hanya menatap bungkus saya saja. Dan saya tidak mau terjebak dengan itu lagi. Saya ingin selalu berada di tempat yang tahu berapa nilai saya sesungguhnya. Saya adalah jam tangan yang mungkin di mata orang lain tua, usang, dan tak berharga. Tapi saya ada di TNC ini seperti saya sebuah jam tangan yang selalu ada di museum yang tahu berapa nilai saya sesungguhnya. Saya nggak mau keluar dari sini. Karena di luar sana saya murah. Saya hanya dihakimi berdasarkan tuanya saya hanya dinilai berdasarkan
latar belakang pendidikan saya, gitu, latar belakang keluarga saya hanya dinilai seperti itu. Saya nggak mau. Saya jauh lebih bernilai dari itu. Anda juga jauh lebih bernilai dari itu. Oke, nah topik kita saat ini adalah tentang pernyataan misi organisasi, tetapi saya ubah menjadi pernyataan misi tim bisnis, karena organisasi sama dengan tim bisnis. Ya, apakah ini sesuai dengan target kita di minggu ini? Target di mana kita di minggu kedua selamatkan GTR. Karena itu juga untuk tiket emas menjadi royal, tapi juga bisa mengisi, ya, selamatkan GTR juga otomatis itu mengisi syarat voucher reward free trip buat kita. Nah, apakah ini sesuai nanti topiknya? Apakah sesuai dengan perjuangan kita? Ya, mari kita kupas. Pernyataan misi juga vital untuk keberhasilan tim bisnis. Salah satu dorongan paling penting dari kerja saya dengan tim bisnis adalah membantu tim bisnis mengembangkan pernyataan misi yang efektif. Dan agar efektif, pernyataan itu harus datang dari dalam perut tim bisnis tersebut. Setiap orang harus berpartisipasi dengan cara yang berarti, bukan hanya para perencana strategi puncak saja, tetapi setiap orang. Sekali lagi, proses keterlibatannya sama pentingnya dengan produk tertulis dan merupakan kunci untuk pemakaiannya. Oke. Jadi perencanaan strateginya, keterlibatan semua pihak di tim bisnis tersebut, itu proses itu tuh sama pentingnya, ya, dengan produk yang direncanakan maupun kunci untuk pemakaiannya nanti. Minat saya selalu tergugah setiap kali pergi ke IBM, itu perusahaan komputer yang saat itu sangat besar, dan menyaksikan proses pelatihan di sana. Berulang-ulang saya melihat pemimpin tim bisnis datang ke dalam kelompok dan mengatakan bahwa IBM berarti 3 hal: martabat, individual, dan keunggulan, serta martabat, individual, keunggulan, dan pelayanan. Hal-hal ini menggambarkan sistem kepercayaan IBM. Semua yang lain akan berubah, tapi ketiga hal ini tidak akan berubah. Hampir seperti osmosa, sistem kepercayaan ini telah menyebar ke seluruh organisasi, memberikan dasar yang kokoh berupa nilai bersama dan rasa aman pribadi untuk setiap orang yang bekerja di sana. Nah, sekarang contohnya, contoh-contoh gitu ya. Pada kesempatan lain, saya dijadwalkan untuk melatih 175 manajer di sebuah pusat perbelanjaan di hotel tertentu. Saya terpesona melihat tingkat pelayanan di hotel itu. Pelayanannya bukan hanya kosmetik saja, tetapi terlihat di semua tingkat secara spontan tanpa pengawasan. Maksudnya bukan terlihat secara kosmetik tuh bukan cuma terlihat secara omongan doang gitu ya, motonya doang, tapi benar-benar kelihatan dalam tindakan nyata. Saya tiba agak larut malam, check in dan bertanya, apakah masih tersedia room service? Room service itu maksudnya pelayan yang misalnya kita di kamar lapar gitu ya, butuh minum atau lapar, dan itu sudah bukan jam restoran buka, sehingga ya kita terpaksa telepon room service gitu ya. Nah, biasanya sih kalau sudah agak malam gitu ya sudah nggak ada lagi room service-nya. Oke. Orang di lobi berkata, oh sudah tidak ada room service Pak Kofi, tetapi jika Anda mau, saya bisa ke belakang dan mengambilkan sandwich atau salad atau apa saja yang Anda ingin yang ada di dapur. Sikapnya penuh perhatian mengenai kenyamanan dan kesejahteraan tamu. Silahkan
melihat ruang konvensi Anda. Lanjutnya, apakah Anda sudah mendapatkan semua yang Anda butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya siap melayani Anda. Di sana, saat dia melakukan hal itu, tidak ada pengawas untuk ngecek. Orang ini benar-benar melakukannya dengan tulus. Hari berikutnya saya sedang berada di tengah presentasi ketika saya sadar ternyata saya tidak memiliki semua spidol warna yang saya perlukan. Saya pun keluar ruangan dan masuk ke front office selama rehat coffee atau coffee break dan mendapatkan seorang bellboy yang sedang menuju ke ruang konvensi lain. Saya ada masalah, ucap saya. Saya di sini untuk melatih kelompok manajer ini, cuman saya hanya punya waktu istirahat yang singkat banget nih, cuman coffee break. Saya memerlukan beberapa spidol berwarna. Ia berbalik dengan cepat dan langsung memberi perhatian. Ia melirik label nama saya dan berkata, "Bapak Covey, saya akan memecahkan masalah Anda." Ia tidak berkata, "Saya tidak tahu harus ngapain, saya nggak tahu harus beli di mana, saya nggak tahu." Atau, "Bapak silahkan tanya aja deh ke front desk sana." Enggak, dia tidak berkata seperti itu. Tapi ia langsung mengurusnya dan ia membuat saya merasa sepertinya hal ini adalah hak istimewanya untuk berbuat begitu. Sampai si Covey itu berpikir, dia tuh kok merasa malah dia yang merasa terhormat gitu ya untuk bisa ngelakuin hal itu buat saya. Belakangan saya sedang berada di lobi samping, sedang memperhatikan benda-benda seni. Seseorang dari hotel menghampiri saya dan berkata, "Mr. Covey, silahkan melihat buku yang menguraikan benda-benda seni di hotel ini." Betapa penuh perhatiannya, betapa mereka berorientasi pada pelayanan. Berikutnya saya mengamati salah seorang dari karyawan yang berada tinggi di atas tangga, sedang membersihkan jendela-jendela lobi. Dari posisinya, ia melihat seorang wanita mengalami sedikit kesulitan dengan alat bantu untuk berjalan di taman. Wanita ini tidak benar-benar jatuh, dan ia bersama orang-orang lain. Tapi karyawan tersebut menuruni tangga, pergi keluar, membantu wanita tadi masuk ke lobi dan memastikan bahwa ia diurus dengan semestinya. Lalu ia kembali dan menyelesaikan pekerjaannya membersihkan jendela. Wow. Saya ingin mengetahui bagaimana organisasi ini telah menciptakan suatu budaya di mana setiap orang begitu terlibat dalam nilai pelayanan pada pelanggan. Saya mewawancarai pengurus rumah tangga, pelayan, pesuruh di hotel itu, dan mendapatkan bahwa sikap ini telah merasuki pikiran, hati, dan sikap setiap karyawan di sana. Saya pergi lewat pintu belakang dan masuk ke dapur. Di sana saya melihat nilai sentralnya, intinya, dengan tulisan pelayanan pribadi tanpa kompromi. Saya akhirnya menemui manajernya dan berkata, "Bisnis saya adalah membantu organisasi mengembangkan karakter tim yang kuat, sebuah budaya kelompok. Saya kagum melihat apa yang Anda miliki di sini. Anda ingin tahu kunci yang sebenarnya?" tanyanya. Ia mengeluarkan pernyataan misi untuk rangkaian hotel tersebut. Sesudah membacanya, saya mengaku, pernyataan ini memang mengesankan. Tapi saya tahu banyak perusahaan yang mempunyai pernyataan misi yang mengesankan juga kayak gini. Anda ingin melihat satu pernyataan misi untuk hotel ini? Tanyanya. Loh, Anda mengembangkan satu lagi nih pernyataan misi hanya untuk hotel ini? Ya, jawabnya. Berbeda, apakah pernyataan itu berbeda dengan misi-misi untuk rangkaian hotel ini? Ya, jawabnya.
Pernyataan hotel ini selaras dengan pernyataan misi tersebut. Tetapi yang ini berhubungan dengan situasi kami, lingkungan kami, waktu kami. Ia menyerahkan kepada saya secari kertas lain. Siapa yang mengembangkan pernyataan misi ini? Saya bertanya. Semua orang, jawabnya. Semua orang? Sungguh semua orang? Ya, jawabnya. Termasuk pengurus rumah tangga? Iya. Pelayan? Iya. Petugas meja yang di depan, front office? Iya. Ya, semuanya. Anda mau melihat pernyataan misi yang ditulis oleh orang-orang yang menyambut Anda kemarin malam? Ia mengeluarkan pernyataan misi yang mereka telah tulis yang terjalin dengan semua pernyataan misi lainnya. Setiap orang pada setiap tingkat terlibat. Pernyataan misi untuk hotel itu adalah pusat dari sebuah roda besar. Pernyataan ini membiakkan pernyataan misi yang bijaksana dan lebih khusus dari kelompok-kelompok tertentu karyawan. Pernyataan ini digunakan sebagai kriteria untuk setiap keputusan yang dibuat. Pernyataan ini menjelaskan apa arti orang-orang itu, bagaimana mereka berhubungan dengan pelanggan, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Pernyataan ini mempengaruhi gaya manajer dan gaya pemimpin. Pernyataan ini mempengaruhi sistem kompensasi. Pernyataan ini mempengaruhi jenis orang yang mereka rekrut dan bagaimana mereka melatih dan mengembangkan orang-orang itu. Setiap aspek dari organisasi itu pada hakikatnya merupakan fungsi dari pusat itu, pernyataan misi itu. Oke. Saya bedah, teman-teman. Saya bedah singkat. Dalam kisah contoh Stephen Covey ini, Stephen Covey berada di sebuah hotel di mana dia sangat surprise, sangat shock. Berbeda dengan hotel-hotel lain yang pernah Stephen inapi, hotel ini kok ada sesuatu yang aneh gitu, yang berhubungan sama pelayanan. Ketika Stephen Covey dia kan sedang mengadakan seminar ya di hotel itu. Kenapa kok dia nginep di hotel itu? Karena sedang ngadain seminar gitu ya, sedang mengadakan training. Tapi yang dia aneh adalah pada saat dia mulai masuk nih ke hotel itu, karena dia check innya masuknya udah larut malam, dia kan kelaparan ya. Tetapi ya dia tahu bahwa biasanya kalau udah malam itu ya restoran udah tutup, room service yang kita bisa order makanan dari kamar juga biasanya udah nggak ada lagi masanya. Lalu dia tanya, apakah saya masih bisa pesan room service di jam segini? Dan apa jawaban dari front office, dari resepsionis di depan waktu Stephen Covey check-in? Oh, Bapak tenang aja, Bapak tinggal lihat menu jam berapa aja Bapak. Kami bisa, bahkan Bapak bisa makan di bagian restorannya, tidak harus di kamar. Kami bisa nganterin khusus ya, khusus. Oke, kaget pertama. Lalu kemudian ketika Stephen Covey di satu sesi trainingnya, dia baru sadar bahwa lah, aku kok lupa bahwa spidol-spidol yang berwarna-warni, padahal ini penting sekali. Dan aku udah nggak ada waktu untuk keluar untuk cari gitu, karena ini cuma coffee break. Aku cuma punya waktu coffee break cuma 15 menit ya biasanya coffee break ya. Terus gimana nih? Terus dia tanya sama seorang bellboy atau seorang room office yang itu loh, bersih-bersihin apa yang dari kamar ke kamar untuk bersihin kamar itu loh, pakai dorongan. Terus dia bilang, ada yang bisa bantu saya nggak Mas? Saya lagi ngadain training tapi spidol saya nggak ada, saya lupa bawa itu. Padahal saya cuma punya waktu 15 menit, mungkin Mas bisa bantu saya cariin spidol. Dan apa jawaban dari si room service itu? Dia bisa saja ngomong, Bapak silahkan ke front office ya, Bapak tanya ya, di sana mungkin ada yang bisa bantu Bapak. Bisa aja ya dia ngomong gitu ya, karena ini kan bukan pekerjaan dia, bukan tugas dia nyariin spidol. Tapi apa jawabannya? Pak, anggap aja ini udah selesai, anggap aja udah beres Pak, tenang. Langsung dia lari dan dia mencari spidol untuk Stephen Covey.
Kaget itu. Lalu suatu saat lagi dia juga kaget. Dia lagi lihat di bagian hotel itu juga sedang ada pameran lukisan. Jadi ada satu ruangan yang disewa untuk pameran lukisan. Nah, pada saat dia masuk gitu ya, dia lihat-lihat pamerannya, memperhatikan lukisannya, tiba-tiba ada satu karyawan hotel juga nyamperin dia dan tahu karena ada tag namanya Mr. Stephen Covey atau nama apa foto dia dipajang karena dia kan ngadain training tuh di ruang sebelah. Orang itu tahu mungkin dia ini trainernya itu Stephen Covey. Lalu si karyawan itu mengatakan, "Bapak Mr. Covey, Bapak kalau mau tahu nih Pak, yang lukisan-lukisan ini Pak, itu di situ Pak ada buku manualnya. Nah, jadi di buku manual itu semua lukisan-lukisan itu sudah ada keterangannya Pak. Jadi Bapak bisa tahu, oh ini pelukisnya siapa, terus judul lukisannya apa, dia melukiskan tentang apa, kisah di balik lukisan ini apa. Bapak bisa lebih menikmati lukisan ini. Bapak nanti tinggal minta aja dengan panitia, nanti Bapak akan dapat bukunya." Kaget Stephen Covey. Loh, kok sampai kayak gitu ya? Padahal dia nggak datengin Stephen Covey juga nggak apa-apa gitu. Dan ini tuh bukan panitianya, ini tuh karyawan yang kebetulan melihat Stephen Covey lagi lihat lukisan. Dan yang lebih bikin shock lagi adalah sebuah peristiwa di mana Stephen Covey lagi ada di satu ruangan. Dia ngelihat, oh ini lagi dibersihin kaca-kaca di atas gitu ya. Dia melihat ada satu petugas pembersih kaca dengan tangga yang tinggi banget gitu ya. Dia lagi bersihin kaca di atas. Pemandangan yang biasa di sebuah hotel, pemandangan yang biasa gitu ya. Tapi kemudian ternyata si petugas pembersih kaca itu mungkin dari atas ya, dia bisa ngelihat di sana ya, di bagian yang ada jauh sana, di bagian luar sana ada ibu-ibu yang jatuh, lagi jalan tuh kepleset gitu mungkin ya. Lagi jalan tuh mungkin kepleset gitu. Ya, sebenarnya si petugas, bayangin aja si petugas yang lagi ini nih lagi bersih kaca itu kan tinggi dan dia kan bahaya ya untuk buru-buru. Bisa aja kan dia telepon pakai handy talkie-nya gitu ya. Ibu-ibu itu tolong ada yang bantuin. Bisa aja kan. Dia juga bisa teriak ke karyawan-karyawan lain, tolong itu ibu kepleset, ada ibu kepleset. Bisa aja kan ya. Tapi enggak. Si petugas itu turun dari tangganya dengan cepat. Dia nggak pakai teriak-teriak, dia nggak nyuruh orang lain, dan dia lari ke arah ibu yang kepleset tadi. Dia segera bantu ibu itu bersama dengan orang-orang lain yang datang ya, bukan yang lihat gak cuma dia, orang lain yang di bawah kan juga membantu. Lalu dia bawa ibu itu, memastikan bahwa ibu tamu ini itu benar-benar sudah ada yang menanganinya. Lalu setelah itu, tanpa ngomong babi bu lagi, si petugas ini naik lagi ke tangga yang tinggi dan membersihkan kaca jendela lagi seolah-olah kayak gak ada apa-apa. Dan Stephen Covey melihat itu semuanya, makin aneh. Ini ada apa ini? Ini ada apa? Yang dibayangkan oleh Stephen Covey atau yang menjadi pertanyaan Stephen Covey adalah, apa sih misi dari pernyataan misi dari hotel ini? Pasti ada sesuatu yang membuat semua orang di sini memperlakukan tamu itu seperti raja, dan tidak ada yang nyuruh petugas lain atau karyawan lain untuk ngurusi masalah yang ada di depannya. Bahkan petugas-petugas ini tidak peduli apakah tamu itu butuh bantuan atau tidak. Selama dia bisa membantu, selama dia bisa membuat tamu lebih nyaman, dia akan lakukan. Bahkan petugas yang tugasnya bersihin kamar bisa bantu untuk nyariin spidol. Petugas yang bersihin kaca bisa membantu ibu-ibu yang jatuh, yang harusnya mungkin jadi tugas dari staf yang di bawah. Ini ada apa ini? Ada apa? Yang jelas itu pasti karena sebuah pernyataan misi tim bisnis. Nah teman-teman, hal seperti inilah yang sangat saya rindukan ada di tim bisnis kita. Ini juga yang Anda rindukan menjadi aura atau jiwa dari tim bisnis Anda kan? Dimana tim bisnis kita itu
bukan cuman cari duit, bukan cuman jalankan bisnis hanya untuk cari duit, bukan hanya membutuhkan upline hanya untuk bantu follow up prospeknya, hanya untuk bantu bikinin posternya, hanya untuk bantu nguploadin posternya. Bukan kan? Kita juga kepengen tim bisnis kita itu bukan cuman bertugas saja, bukan cuman kerjaannya cari downline, bukan cuman kerjaannya cari prospek, dan tidak tahu ada hal apa lagi yang bisa mereka lakukan selain cari prospek. Seolah-olah pekerjaan di TNC itu cuma cari prospek. Kalau nggak cari prospek, seolah-olah kayak nggak ada kerjaan gitu. Bener-bener istilahnya kalau hotel itu ya, tim bisnis itu, kalau istilahnya tim bisnis itu karyawan hotel. Bener-bener tuh cuman mau ngelakuin kerjaan dia. Jadi kalau saya koki, ya chefnya, tukang masaknya, ya saya urusinnya urusan masak. Ketika saya melihat ada tamu jatuh, ya saya biarin aja. Ya, itu tugas gue cuma masak gitu ya. Ketika ada tamu yang bertanya minta tolong sama saya, Pak, ini saya ini mau ke ruang pertemuan, ruang seminar, ini kemana? Oh, dia nggak tahu ya, saya tukang masak di sini. Bapak kalau mau tanya sama satpam atau tanya sama resepsionis, ngapain tanya sama saya tukang masak Pak. Bapak kalau mau tanya sama saya, tanya bumbu nasi goreng apa, tak jawab. Kesannya seperti itu kalau kita punya tim bisnis yang cuman ngertinya prospecting doang. Kalau nggak prospecting, nggak ada kerjaan. Tentu saja ini ada sebuah misi tim gitu teman-teman. Dan betul hotel itu punya pernyataan misi tim. Bagaimana seandainya tim bisnis kita ini kita buat misi tim? Misi timnya bukan mencetak diamond, misi timnya bukan mencetak priority reward, bukan. Bagaimana kalau kita membuat sebuah misi tim di tim bisnis kita? Tempat untuk bertumbuh, tempat untuk menjadi manusia yang lebih baik, tempat untuk melayani orang lain, tempat untuk belajar dan bertugas, mengasah kemampuan, menjadi pribadi yang matang. Apa yang membuat banyak rekan-rekan males live stream? Karena Anda menganggap TNC cuma cari prospek. Jadi taunya kerja di TNC itu cari prospek. Anda tidak melihat bahwa lewat komunitas kita, tim bisnis kita ini menjadi tempat Anda untuk menjadi ibu yang lebih baik bagi putra-putri Anda. Walaupun sekarang mungkin belum berkumpul sama mereka. Lewat apa? Lewat melayani, ya, lewat melayani prospek, lewat menjadi petugas. Dengan kita menjadi petugas, maka kita sedang belajar mengasah untuk menjadi bagian dari tim. Kita belajar jadi anak, yaitu dengan jadi downline yang punya sikap nurut manut sama upline. Kita juga belajar jadi orang tua, karena kita juga melayani downline. Saya selalu menganggap bahwa tim bisnis itu bukan tim yang akan membuat saya punya rumah mewah, bukan menjadikan tim bisnis adalah tempat yang membuat saya bisa beli mobil, bukan menjadikan tim bisnis menjadi tempat yang akan membantu saya untuk nyekolahin anak ke sekolah-sekolah terbaik, menjadi tempat untuk membuat saya punya penghasilan ratusan juta. Tidak. Walaupun itu yang saya dapatkan, tapi saya tidak memandang tim bisnis kita, tim winners adalah tempat untuk itu. Itu hanyalah buah-buahnya. Tetapi saya memandang bahwa tim bisnis ini adalah tempat di mana saya bisa mencoba peran saya agar saya bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Tim bisnis ini adalah tempat di mana saya bisa mengasah diri saya agar saya bisa menjadi pembicara yang lebih baik.
tempat di mana saya bisa mengasah diri saya agar saya bisa menjadi downline yang lebih baik, agar saya bisa menjadi pengusaha yang lebih baik, agar saya bisa punya rasa berbagi yang lebih baik. Tempat ini, tim bisnis ini adalah tempat untuk membuat saya menjadi manusia lebih baik dengan melayani orang lain. Entah dia downline, entah dia upline, entah dia crossline. Saya akan layani sesuai dengan porsinya. Tentu saja melayani crossline tidak seperti melayani downline. Itu sama seperti melayani anak tetangga, tidak seperti melayani anak sendiri. Melayani anaknya tetangga harus pakai izin dari orang tuanya, yaitu tetangga kita. Nggak asal, tapi tetap melayani. Gitu. Saya jadikan tim bisnis ini sebagai tempat saya bertumbuh. Sehingga ketika saya bertugas live stream untuk pertama kali, lalu saya rajin live stream, maksudnya rajin itu ya tiap hari bekerja live stream, karena saya ingin bertumbuh. Bertumbuh rasa pedulinya, bertumbuh rasa empatinya, bertumbuh kedisiplinannya, bertumbuh impiannya, dan meluaskan pengaruh. Cara saya untuk meluaskan pengaruh bukan dengan menunjukkan saya diamond, bukan dengan nunjukin saya punya rumah mewah, lalu saya punya pengaruh, tidak. Cara saya untuk meluaskan pengaruh adalah dengan melayani. Melayani. Semakin kita melayani tanpa diminta, kita sedang meluaskan pengaruh kita. Orang lebih mau ngikutin apa kata kita. Banyak yang berpikir orang mengikuti seseorang, mengikuti upline-nya karena dia upline saya, karena dia peringkat lebih tinggi dari saya, karena dia lebih sukses dari saya. Tidak. Kita mengikuti upline kita karena upline kita membawa pengaruh buat kita. Dan yang membuat upline kita punya pengaruh buat kita adalah karena dia melayani kita. Dia peduli sama kita. Tim bisnis ini, tim winners, tim bisnis adalah tempat di mana saya punya misi untuk mengembangkan diri saya. Saya bisa melatih kedisiplinan seorang pengusaha. Di tempat lain saya nggak punya tempat untuk melatih itu. Di pekerjaan saya tidak bisa punya wadah untuk mengasah kedisiplinan saya. Tapi di tim winners ini, saya bisa punya tempat untuk mengasah kedisiplinan saya. Saya punya tempat untuk disiplin live stream. Saya punya tempat untuk disiplin sharing info di grup WhatsApp. Gitu. Saya punya tempat untuk belajar berorganisasi. Belajar menjadi pemimpin yang bisa berkoordinasi dengan tim bisnisnya, dengan saya menjadi petugas, dengan saya menjadi bagian dari petugas, dari MC, sharing, presenter, petugas follow up, nge-host, apapun itu, ya, mengatur jadwal, ngisi tugas. Tempat ini, tim bisnis ini adalah tempat saya bertumbuh menjadi manusia yang lebih berkualitas, bukan karena rumahnya bagus, bukan karena bonusnya bagus, tetapi karena saya bisa mengasah peran-peran saya di tim bisnis ini. Dan itu efeknya luar biasa. Kita melihat sekali pertumbuhan secara kualitas dari rekan-rekan yang mulai melakukan peran-peran sebagai bagian dari tim. Yang tadinya dia nggak pede, lalu kemudian pede karena dia mau live stream. Tetapi secara bersamaan pula kualitas yang ada dalam dirinya itu membuat dia bisa menjadi bagian dari tim bisnisnya. Secara otomatis juga dia juga jadi peduli sama downline-nya. Dia jadi bisa punya hubungan lebih baik pada tim bisnisnya. Dia bisa bekerja sama dengan upline-nya, dia bisa bekerja sama dengan crossline-nya waktu bertugas bareng-bareng saat acara presentasi. Di sini tempat bertumbuh bukan dengan faktor selfish, ya, bukan bertumbuh secara ego karena ada orang bertumbuh secara egois, tidak. Tapi di sini kita bertumbuh secara tim bisnis, secara organisasi. Setiap orang yang bertumbuh di sini karena dia mau melatih peran-peran dia,
Dia mau melatih peran live stream. Dia mau melatih peran untuk sharing info di grup WhatsApp. Dia mau melatih dirinya untuk jadi petugas follow up. Dia mau melatih dirinya untuk jadi petugas conference. Dia mau melatih dirinya untuk jadi MC, sharing. Dia melayani orang lain. Dia melayani tim bisnisnya. Dia melayani upline-nya. Dan dia menjadi pribadi yang lebih bertumbuh lagi. Disitulah akhirnya saya menemukan kepuasan diri. Disitulah, di tim bisnis inilah saya menemukan nilai saya. Saya menemukan nilai saya. Saya menemukan harga saya sesungguhnya. Di tempat lain, saya hanya dinilai cuman bisa nulis di papan tulis pakai kapur, digaji 1,5 juta. Sama seperti Anda. Di tempat Anda bekerja, nilaimu itu cuma 4 juta ngosek WC-nya orang lain. Titik. Tempat di luar sana tidak bisa melihat nilai kita bisa berperan menjadi orang yang bisa menolong orang lain sukses. Di luar sana, di pekerjaan kita di luar sana, orang tidak melihat bahwa kita bisa menjadi seorang pembicara yang berbagi info kesehatan. Di luar sana, pekerjaan kita di luar sana tidak melihat bahwa kita bisa menjadi bagian dari seorang tim bisnis yang saling berbagi. Tidak, mereka tidak bisa melihat itu. Maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh di tempat itu. Tapi di sini kita bisa bertumbuh. Dan itu buah-buah paling kecilnya adalah kekayaan materi. Kekayaan materi yang Anda lihat, mobil yang bisa Anda miliki, rumah miliaran yang bisa Anda punyai, penghasilan ratusan juta yang bisa Anda dapatkan setiap minggu dan bulannya, adalah buah-buah paling kecil lewat TNC ini. Karena ada buah-buah lain yang tidak bisa Anda beli dengan mobil, tidak bisa Anda beli dengan rumah miliaran. Yaitu apa? Pengembangan diri. Bisakah saya membayar pengembangan diri yang saya miliki sebagai menjadi pribadi yang bertumbuh, yang tadinya saya preman, ugal-ugalan, begal istilahnya, gak punya masa depan. Bisakah saya beli karakter saya hari ini dengan rumah mewah 5 miliar? Bisakah saya beli cara berpikir yang bertumbuh seperti sehari ini dengan mobil saya? Dengan mobil Mercy orang lain lah misalnya, dengan mobil Ferrari lah, bisa nggak? Mobil Ferrari membeli pengembangan diri saya. Mobil Ferrari membeli pengembangan diri saya sebagai ayah yang sekarang peduli sama anak, sebagai suami yang bisa menyelamatkan pernikahannya, sebagai orang bodoh yang bisa mengatur keuangannya. Bisakah mobil Ferrari membeli ilmu itu dari diri saya? Tidak bisa. Tapi ilmu itu bisa buat beli mobil Ferrari. Ilmu itu bisa buat cari duit ratusan miliar. Ilmu itu bisa membuat bangkit lagi, punya penghasilan ratusan miliar lagi setelah jatuh ke nol lagi. Artinya saya cuma mau bilang, kalau teman-teman mau memandang tim bisnis kita bukan sebagai tempat untuk cari duit, bukan sebagai tempat untuk cari downline tok, tetapi Anda melihat bahwa tim bisnis kita adalah tempat untuk bertumbuh, berkembang sebagai manusia dengan berperan. Tidak ada orang bertumbuh dengan penonton ya. Saya melihat sering sekali orang pengen bertumbuh dengan nonton doang. Siap belajar, nggak bisa lah kalau Anda cuma nonton. Anda harus berperan live stream. Anda harus berperan untuk share info, berbagi info seperti rekan-rekan lain di grup WhatsApp. Anda harus berperan jadi petugas di follow up. Anda harus berperan itu. Maka Anda akan bertumbuh. Maka orang akan memberi Anda harga. Orang akan memberi Anda nilai. Dan itu penting sekali untuk Anda tahu berapa nilai saya sesungguhnya. Dan jangan salah, kualitas itulah yang membuat Anda punya rumah miliar. Anda tidak akan pernah punya rumah miliar hanya jadi penonton live streamnya orang lain terus. Anda tidak akan pernah punya rumah miliar hanya dengan nonton follow up terus, hanya dengan baca info terus. Awalnya dari situ, tapi Anda harus berperan.
Oke, semoga bermanfaat. Sudah terlalu lama ngocehnya. Sukses selalu buat Anda. Dan ternyata topik kita hari ini dari buku Stephen Covey nyambung banget sama target kita. Karena target kita akan membuat kita berperan. Orang yang tidak berperan karena nggak punya target, tidak salah. Tetapi orang yang punya target otomatis berperan. Kenapa saya live stream? Karena saya punya target. Kenapa saya bersuara guru WhatsApp? Punya target. Kenapa saya ngisi tugas di follow up? Punya target. Kenapa ngisi tugas di presentasi? Punya target. Kenapa saya bikin poster? Punya target. Kenapa saya edit video? Punya target. Tanpa target saya tidak akan berperan apa-apa. Dan lewat peran-peran itu saya mengembangkan misi tim saya untuk bertumbuh. Tim saya bertumbuh, saya bertumbuh. Rumah mewah hanya satu buah kecilnya saja. Yang tidak bisa dibeli oleh rumah mewah adalah pertumbuhan. Tapi pertumbuhan bisa menghasilkan rumah mewah. Jadi yang saya kejar pertumbuhannya. Gitu. Semoga bermanfaat. Sukses selalu ya. Go Freedom.